Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hari ini kita bisa kembali bertemu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya baik, sebelumnya silakan untuk berdiri. Semuanya untuk berdiri. Silakan kalian lihat di sekitar kalian apakah ada sampah. Jika ada sampah, tolong dipungut dan rapihkan bajunya juga bawaannya. Kalau misalkan yang belum dimasukkan, bajunya telah dimasukkan. Kalau sudah rapi, silakan untuk duduk kembali di kursinya masing-masing dengan nyaman dan tertib, oke? Supaya kita bisa memulai pelajaran. Sebelumnya hari ini sudah berdoa atau belum? Nah, kalau misalkan belum berdoa, silakan kepada KM untuk memimpin doa. Duduk siap dan sebelum belajar kita berdoa. Ya, terima kasih kepada KM yang telah memimpin doa. Memang seharusnya kita membiasakan sebelum memulai aktivitas kita harus berdoa terlebih dahulu. Itu untuk kelancaran kita bersama ya. Hari ini Bapak akan memulai pelajaran PPKS, tapi sebelumnya ada yang masih ingat materi minggu lalu tentang apa? Pak, Silakan. minggu lalu kita membahas kedudukan dan peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ya. Jadi minggu lalu itu mengenai pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Bapak akan mengabsen terlebih dahulu kehadiran. Baik, saudara Agil Manggala. Hadir Pak. Alfifah Riza. Hadir. Gorek Muslim Patrusidi. Hadir Pak. Ya, baik, alhamdulillah semuanya sudah hadir ya. Tadi sudah ada yang menyebutkan teman kalian bahwa minggu lalu itu mengenai pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Untuk mengetahui kalian apakah sudah menguasai materi sebelumnya, Bapak ingin tanya, kira-kira hubungan pemerintah pusat itu di otonomi daerah itu seperti apa fungsinya ya? Ada yang tahu? Sudah Pak. Silakan, Alfie. Jadi Pak, pemerintah pusat dalam melaksanakan otonomi daerah memiliki 3 fungsi, yaitu fungsi pelayanan, Fungsi pelayanan. fungsi pengaturan, dan fungsi pemberdayaan. Ya, ada fungsi pelayanan, fungsi pengaturan, dan fungsi pemberdayaan. Baik, tepuk tangan untuk Alfie ya. Jadi memang betul itu fungsi pelayanan, pengaturan, dan pemberdayaan. Dan hari ini kita akan lebih fokus untuk membahas hubungan struktural dan fungsional antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kita langsung saja. Ya, di sini Bapak menyampaikan mengenai kompetensi intinya. Ini menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya, kemudian mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuannya. Kemudian ada kompetensi dasarnya, kompetensi dasar menjadi hasil analisis tentang hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ini menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kemudian ada tujuan pembelajarannya. Ini bisa dibaca ya. Oke, dan kita lanjut ke hubungan pemerintah pusat dan daerah. Yang pertama itu ada hubungan struktural. Nah, hubungan struktural ini itu didasarkan pada tingkat dan jenjang dalam pemerintahan. Jadi ada pemerintah pusat itu tugasnya adalah menyelenggara urusan pemerintah di tingkat nasional. Kemudian ada juga pemerintah daerah, itu merupakan penyelenggara urusan pemerintah di daerahnya masing-masing. Nah, kemudian hubungan fungsional ini
didasarkan pada fungsi masing-masing pemerintahan yang saling mempengaruhi tentunya dan saling bergantung satu sama lain. Hubungan fungsional ini menyangkut atas pembagian tugas, wewenang yang harus dijalankan oleh pemerintah pusat dan daerah dalam rangka menjalankan pemerintahan yang baik. Nah, ini menurut peraturan pemerintah nomor 84 tahun 2000, hubungan struktural di kita ini seperti ini. Presiden, Mendagri, kemudian di bawahnya gubernur, di sampingnya ada kanwil tertentu karena itu disesuaikan dengan kebutuhan dari tiap daerahnya masing-masing. Ada DPRD, kemudian di bawahnya ada dinas sekretariat, ada bupati, wali kota, di bawah DPRD dan juga dinas sekretariat dan kecamatan. Kemudian ini hubungan fungsionalnya. Tadi kita bicara hubungan fungsional itu mengenai wewenang, hubungan wewenang, kemudian keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya. Sampai sini ada yang sudah mengerti kan, paham mengenai hubungan struktural dan fungsional? Ya. Nah, kemudian kalian tahu nggak bagaimana sih cara menghubungkan itu pemerintah pusat dengan pemerintah daerah? Saya Pak, Silakan. yang saya tahu itu ada dua Pak. Yang pertama sentralisasi, itu pemerintahannya dari pusat. Nah yang kedua kalau yang di buku itu desentralisasi, itu penyerahan dari pusat kepada daerah. Ya, baik, betul ya, tepuk tangan untuk saudara. Jadi ada dua cara untuk menghubungkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah, yang pertama ini sentralisasi. Sentralisasi itu pemusatan kewenangan pemerintah, baik politik dan juga administrasi kepada pemerintah pusat. Jadi itu terpusat. Kemudian yang kedua itu ada desentralisasi. Ini penyerahan wewenang dari pemerintah pusat itu ke pejabat pusat yang berada di daerah atau secara tidak langsung itu diberikan seluruhnya kewenangannya kepada daerah untuk mengurus keperluan daerahnya sendiri. Selanjutnya, ini faktor yang menjadi dasar pembagian fungsi urusan tugas dan wewenang antara pemerintah pusat dan daerah. Yang pertama itu adanya fungsi yang sifatnya berskala nasional dan berkaitan dengan eksistensi negara sebagai kesatuan politik yang diserahkan kepada pemerintah pusat. Fungsi ini yang berskala nasional itu dipegang oleh pemerintah pusat. Salah satu contohnya adalah politik luar negeri, itu tidak dipegang oleh pemerintah pusat. Kemudian ini fungsi yang menyangkut pelayanan masyarakat yang perlu disediakan secara beragam untuk seluruh daerah yang dikelola oleh pemerintah pusat. Ini juga salah satunya, contohnya itu adalah pengelolaan KTP. Nah, selanjutnya yang ketiga, ini fungsi pelayanan yang bersifat lokal, melibatkan masyarakat luas dan tidak memerlukan tingkat pelayanan yang standar, dikelola oleh pemerintah daerah yang disesuaikan dengan kebutuhan serta kemampuan daerah masing-masing. Standar ini diartikan secara umum, artinya berarti untuk fungsi ini bisa dilakukan oleh pemerintah daerah itu sendiri. Misalkan untuk kebutuhan sekolah, Kota Bandung itu memiliki bis sekolah, berbeda dengan kota-kota yang lainnya, atau mungkin ada yang sama seperti itu. Nah, sampai sini ada yang ingin bertanya? Saya Pak. Ya, silakan. Saya ingin menanyakan mengenai kewenangan apa saja yang tidak dapat diserahkan dari pemerintah pusat kepada daerah. Oke, baik. Mengenai kewenangan yang tidak diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, itu diantaranya yang tadi yang saya sampaikan, yaitu politik luar negeri. Kemudian ada yang namanya pertahanan dan keamanan. Kemudian ada bahasa nasional. Ada juga kebijakan fiskal dan moneter. Nah, ini adalah yang tidak diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Baik ya, sudah dimengerti ya semuanya? Sudah, Oke, hari ini sesuai dengan janji Bapak, Bapak akan melakukan diskusi di mana Bapak memiliki
sebuah berita yang sangat hangat, yaitu kemarin bulan Februari Presiden kita Bapak Jokowi itu memberikan pidato dan menyampaikan bahwa dia ingin membuat harmonisasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah. Nah, ini kita akan buat diskusi ini dengan dua kelompok. Yang pertama kelompok tentunya ini kelompok besar. Kelompoknya sudah ada belum? Sudah. Nah, kemarin Bapak tugaskan untuk membawa karton. Kartonnya sudah ada? Sudah. Nah, oke. Mana kartonnya? Oke, kelompok ini ada? Kemudian membawa spidol? Baik. Bapak ulangi ya tugasnya. Kita di sini membuat mind mapping. Di mana mind mapping itu berisikan tentang materi yang sudah Bapak sampaikan dan juga hubungannya dengan berita ini ya. Silakan beritanya. Di kelompok silakan. Oke, silakan untuk duduknya lebih rapat lagi, boleh melingkar. Bapak berikan waktu 20 menit untuk berdiskusi dan membuat mind mapping. Silakan. Silakan untuk dikerjakan. Baik. Mana? Ini serawat sih. Ya, sederhana aja. Boleh, boleh. Ya, baik. Sudah cukup. Sekarang waktunya untuk masing-masing kelompok mempresentasikan. Nanti, jadi kelompok yang mempresentasikan berarti yang tidak mempresentasikan tugasnya itu adalah mendengar dan juga menyimak. Nanti yang tidak kebagian presentasi itu boleh untuk menanggapi ya. Dan ini Bapak memiliki media alat bantu untuk tanggapan. Misalkan kelompok ini nanti menanggapi dengan senang, boleh nanti yang silakan kelompok yang sudah siap, mana yang mau ke depan? Jadi ini yang menanggapi ya. Terima kasih. Silakan. Ya, ini kami dari kelompok pertama mau menjelaskan mengenai mindmapping kami. Ya, jadi menurut kami dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia ini terdapat dua cara yang dapat menghubungkan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Itu cara yang pertama adalah sentralisasi. Disebut sentralisasi karena segala urusan, fungsi, wewenang dan tugas penyelenggaraan pemerintah itu ada pada pemerintah pusat yang pelaksanaannya dilakukan secara dekonsentrasi. Lalu cara yang kedua itu adalah dikenal sebagai desentralisasi, yaitu segala urusan tugas dan wewenang pemerintah itu diserahkan seluas-luasnya kepada pemerintah daerah. Pelimpahan wewenang dengan cara dekonsentrasi dilakukan melalui pendelegasian wewenang kepada perangkat yang berada di bawah hierarkinya di daerah, sedangkan pelimpahan wewenang dengan cara desentralisasi ini dilakukan melalui pendelegasian urusan kepada daerah otonom. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Bagus. Baik, ada yang ingin menambahkan mengenai hubungan struktural? Silakan. Secara struktural, hubungan pemerintah pusat dan daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000. Berdasarkan ketentuan tersebut, daerah diberi kesempatan untuk membentuk lembaga-lembaga yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Ya, baik. Terima kasih ya teman-teman. Oke, silakan. Baik, untuk kelompok, bagaimana tanggapannya? Oke. Balik. Oh iya. Baik, ya, tepuk tangan untuk ya, berikan
Baik, terima kasih Pak Ganda yang menjelaskan mengenai hubungan fungsional antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Jadi pada dasarnya pemerintahan pusat dengan pemerintah daerah itu memiliki hubungan kewenangan dan tadi itu memiliki saling melengkapi satu sama lain. Lalu hubungan tersebut juga terletak pada hubungan antara visi, misi, tujuan dan fungsi. Di mana visi dan misi itu tingkat lokal maupun nasional adalah melindungi serta memberikan ruang kepada masyarakat. Lalu kalau misalnya dilihat dari fungsi dan tujuan itu adalah melayani masyarakat dan memberdayakan masyarakat seperti itu. Lalu di sisi lain hubungan wewenang antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah juga diatur oleh undang-undang, yakni meliputi pelayanan umum, keuangan, sumber daya alam dan sumber daya lainnya. Itu sesuai dengan kemampuan dan potensi dari daerah-daerah yang diatur. Kira-kira seperti itu Pak. Ya. Mungkin demikian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih. Ada tambahan untuk ya silakan. Pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah memiliki hubungan dengan pemerintah pusat dan dengan pemerintah daerah lainnya. Hubungan tersebut meliputi hubungan wewenang keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya alam lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras. Hubungan wewenang keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya melibatkan hubungan administrasi dan kewilayahan antar kewenangan pemerintahan. Ya, baik. Terima kasih. Untuk semuanya. Ya, boleh tanggapan dari kelompok gimana? Baik, jadi itu ya. Jadi jelas di sini Jokowi ingin harmonisasikan kebijakan pemerintah pusat dan daerah, tentu di bidang yang tadi sumber daya alam, keuangan dan sumber daya yang lainnya. Baik, bagaimana sudah dimengerti untuk materi hari ini, pelajaran hari ini? Sudah. Baik, kalau gitu Bapak ingin melakukan evaluasi untuk pembelajaran hari ini. Oke. Soal yang pertama, berikut ini yang bukan merupakan hal yang bisa diurus oleh pemerintah daerah adalah, silakan. Saya menjawab. Silakan ajukan tangan terlebih dahulu. Kita salah. Ya, silakan. Saya dia. D. Nomor 2. Bagaimana cara menghubungkan pemerintah pusat dan daerah? D. Demokrasi. Ya. Ya. Baik, ada yang mau menjawab lagi? B. Desentralisasi. A. Desentralisasi. Alhamdulillah untuk pembelajaran hari ini dirasa cukup karena waktu juga sudah habis. Mari kita sama-sama menyimpulkan. Apakah ada yang ingin menyimpulkan untuk pembelajaran hari ini? Saya Pak. Silakan, Dani. Jadi pemerintah pusat dan daerah itu memiliki hubungan kewenangan yang saling melengkapi satu sama lain. Hubungan tersebut terletak pada visi, misi, tujuan dan fungsinya masing-masing. Tujuannya adalah untuk melayani masyarakat secara adil dan merata dalam berbagai aspek kehidupan. Sementara fungsi pemerintah pusat dan daerah adalah sebagai pelayan, pengatur, dan pemberdaya masyarakat. Ya, baik, beri tepuk tangan untuk media. Seperti itu. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu memiliki hubungan yang sangat jelas. Selain kewenangannya yang sudah diatur dalam undang-undang, itu memiliki hubungan sentralisasi dan juga desentralisasi. Itu merupakan dua cara secara garis besar untuk menghubungkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ya baik, hari ini dicukupkan sekian. Untuk tugas minggu depan silakan dibaca bukunya halaman 128 dan dikerjakan tugasnya di buku tugas. Mari kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.
hari ini. Jaga terus kebersihan, buanglah sampah pada